Halo Sobat Sweet Friends, back with me, Bunda Mai Ben. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu stoikisme atau stoik. Simak penjelasan dan sejarah singkatnya ya. Sobat, mengenai stoikisme atau stoikism atau stoik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos yang artinya stoa atau serambi atau beranda. Julukan stoik tersebut mengacu pada stoa poikile atau beranda berlukis yang ada di Athena, di mana para filsuf stoik Zeno dari Citium memberikan pengaruh besar pada stoikisme yang pernah mengajar. Stoikisme ini diciptakan di kota Athena, Yunani oleh Zeno dari Citium dan pada awal ketiga sebelum Masehi. Kemudian filsafat ini dianut oleh beberapa filsuf dari Yunani, mulai dari Epictetus yaitu seorang mantan budak, Seneca yaitu politisi di era Kaisar Nero, dan juga Marcus Aurelius yaitu seorang kaisar. Stoikisme merupakan aliran pemikiran yang berkembang di zaman Yunani dan Romawi. Itu adalah salah satu filosofi tertinggi dan paling luhur dalam pencatatan peradaban barat. Di dalam mendesak partisipasi untuk urusan manusia, Stoa selalu percaya bahwa tujuan dari semua penyelidikan adalah untuk menyediakan cara berperilaku yang dicirikan oleh ketenangan pikiran dan kepastian nilai moral. Ketika mempertimbangkan doktrin-doktrin Stoa, penting ya untuk diingat bahwa mereka menganggap filsafat bukan sebagai hiburan yang menarik atau bahkan kumpulan pengetahuan tertentu, tapi sebagai cara hidup. Mereka mendefinisikan filsafat sebagai semacam praktik ataupun latihan dalam keahlian tentang apa yang bermanfaat. Begitu kita mengetahui seperti apa kita dan dunia di sekitar kita sebenarnya, dan terutama sifat nilai yang kita akan benar-benar menjadi berubah. Stoa percaya bahwa persepsi adalah dasar dari pengetahuan yang benar. Dalam logika presentasi komprehensif, topik mereka berasal dari persepsi yang menghasilkan tidak hanya penilaian bahwa pengetahuan itu mungkin, tetapi juga kepastian itu juga mungkin. Pada analogi pengalaman persepsi yang tidak dapat diperbaiki bagi mereka, dunia terdiri dari hal-hal material dengan beberapa pengecualian, misalnya makna dan elemen yang tidak dapat direduksi dalam segala hal adalah alasan yang benar yang meliputi dunia sebagai api ilahi. Hal-hal seperti materi ataupun jasmani tubuh diatur oleh alam atau nasib ini, di mana kebajikan melekat. Dunia dalam keutuhan yang mengagumkan dan diatur sedemikian rupa sehingga memperlihatkan keagungan tatanan tertib yang hanya dapat dijadikan sebagai standar bagi umat manusia di dalam pengaturan dan tatanan kehidupan. Jadi tujuan manusia adalah untuk hidup sesuai dengan alam, sesuai dengan desain dunia. Nah sobat, demikiannya penjelasan singkat mengenai stoikisme atau stoik. Jadi kita bisa hidup bahagia dengan filosofi stoik. Itu a letter from stoik.